Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang mulia ini, di hari-hari yang paling mulia, kita senantiasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memujinya, menyanjungnya dengan kesempurnaan sifat dan nama-namanya, kesempurnaan zatnya. Allah Azza wa Jal adalah zat yang maha tinggi di atas segala-galanya. Maka kepadanya lah kita bersyukur, kepadanya lah kita kembalikan segala urusan kita, termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah pemberian dan anugerah yang tidak dapat kita hitung sedikit pun. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad ibn Abdullah, keluarga beliau, para sahabatnya, dan siapapun yang mengikuti beliau dengan baik sampai akhir zaman. Salawatullahi wassalamuhu alaih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Ketakwaan yang merupakan sebaik-baik wasiat untuk yang ditinggalkan, sebaik-baik wasiat kepada orang-orang yang kita cintai, dan merupakan wasiat para nabi kepada umat-umatnya, wasiatnya orang-orang saleh kepada kaumnya. Karena wasiatut taqwa adalah wasiat yang mengantarkan kita kepada jannah, kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu, marilah kita senantiasa memperbaharui ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Jalla Jalaluh, dengan memperbaiki kualitas dan kuantitas amalan kita. Kaum muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya di antara pemberian dan karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita adalah nikmat kita ditetapkan di atas petunjuk, kita ditetapkan di atas tauhid, istiqamah di atas jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, istiqamah di atas keimanan. Inilah karunia yang paling besar, yang artinya merupakan bencana yang paling dahsyat yang menimpa umat manusia adalah bencana yang menimpa keimanan mereka, akidah mereka. Karena bencana keimanan yang menimpa keimanan seseorang, akidah seseorang, itu akan berujung kepada kesengsaraan dalam kehidupan akhirat kelak. Bencana berupa hancurnya keimanan yang ada pada diri seseorang, tidak adanya keistiqomahan yang ada pada seorang muslim, merupakan bencana yang sangat dahsyat
yang amat besar, lebih besar daripada bencana berupa tsunami dan gempa bumi. Kenapa demikian? Karena urusan bencana dunia hanya sebatas di dunia, dan dunia ini merupakan dar fana, tempat yang tidak kekal, yang akan hancur. Sedangkan bencana yang menimpa agama kita, dia tidak sampai di dunia saja, namun merupakan petaka yang akan menghancurkan kita, membinasakan kita kelak dalam kehidupan akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita akan bersabar ketika bencana menimpa keimanan kita, akidah kita, tauhid kita, kalau ini terjadi, keimanan kita diuji, ada bencana yang menimpanya, rapuhnya keimanan dan akidah kita, yang tentunya akan membuat kita kekal di dalam neraka wal'iyadzubillah, dan kita akan sabar pada saat itu. Bukankah lebih baik bagi kita untuk bersabar menghadapi segala musibah dan cobaan yang ada di dunia ini? Karena ujian di dunia hanya sebatas kehidupan dunia. Setelah kita meninggalkan, berpisah antara ruh dan jasad ini, maka berakhir ujian dunia ini. Dan dunia, kata para ulama, merupakan darubala, negeri ujian, cobaan, bencana. Maka sangat tidak pantas keluar dari lisan muslim yang mengatakan sampai kapan musibah ini akan berakhir, sampai kapan musibah ini harus saya hadapi. Maka kita katakan musibah itu akan senantiasa ada, akan terus terjadi sampai ruh ini berpisah dari jasad, sampai kita meninggalkan dunia dan berjalan menuju negeri akhirat. Akan berakhir musibah dunia ini, bencana dunia ini, ujian dunia. Maka kalau demikian, bersabar atas bencana, musibah yang menimpa diri kita, negeri kita, kaum muslimin, itu jauh lebih baik daripada kita tertimpa musibah dalam keimanan dan akidah kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tanda kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, kepada hamba-hambanya, Allah akan menguji. Allah akan memberikan kepada mereka ujian, bala dan bencana sejauh mana keimanan mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Makanya disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguhnya besarnya balasan dari Allah tergantung besarnya musibah yang kita terima. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala apabila mencintai suatu kaum, mencintai seseorang, dan berarti yang lain, idza ahabba abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalah, Allah akan uji dia. Faman radhiya falahur ridha, barang siapa yang ridha atas ujian tersebut, maka baginya keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man sakhita falahu fa'alaihi sukhut, dan barang siapa yang murka, tidak terima atas apa yang dia terima dari ujian dan cobaan dari Allah azza wa jal, maka atasnya kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersabar menghadapi ujian, termasuk ujian yang melanda negeri kita sekarang. Tidak ada solusi lain setelah kita memohon kepada Allah azza wa jal agar segera diangkat wabah ini, melainkan kita bersabar, berharap pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tanpa harus menyalahkan si fulan, menyudutkan si fulan, menjatuhkan si fulan, karena tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaat bagi kita sekarang untuk mengangkat atau agar dihilangkan wabah dan musibah ini, mari kita angkat tangan dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu jauh lebih bermanfaat bagi kita daripada kita harus saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Karena kita menjatuhkan, sebagian yang lain menjatuhkan yang lain, sebagian yang lain menyatuhkan yang lain, menyalahkan yang lainnya, justru akan menimbulkan permasalahan yang baru. Tidak akan ada jalan keluar. Kenapa kita lupakan Allah azza wa jalla? Bukankah Allah yang menghendaki segala sesuatu ini terjadi? Maka Allah akan mengangkatnya.
Hanya saja jarang dari kaum muslimin, terutama pada khususnya, yang mau mengembalikan urusan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka lebih mengedepankan analisa mereka, asumsi mereka, dzannya mereka, sehingga semua itu mengalahkan ketawakalan mereka, sikap berserah dirinya mereka kepada Allah Jalla Jalaluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bukankah musibah yang menimpa kita ini, yang menimpa negeri kita ini, kalau kita bersabar dengan sebab itu, Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kita perhatikan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma yusibul mu'min, tidak ada yang menimpa seorang mukmin min wasabin, berupa sakit yang berkepanjangan. Supaya kita tidak bertanya kapan penyakit ini akan berakhir. Tidak ada yang menimpa seorang muslim, seorang mukmin, penyakit yang berkepanjangan. Wala nasabin, rasa lelah, letih. Wala hammin, demikian juga rasa berat, beban yang dia pikul, kegelisahan. Wala hazanin, kesedihan. Wala ghammin, kegalauan. Wala adzan, tidak juga berupa gangguan-gangguan yang ada, illa kaffarallahu biha min khataya, kecuali dengan sebab itu semua Allah akan hapuskan, akan gugurkan dosa-dosa dan kesalahannya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, di antara manfaat lain dari kita diuji Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai penyakit, musibah dan bala bencana ini. Bisa jadi ada di antara kita yang sudah dituliskan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah, namun amalannya tidak mampu membuat dia mencapai kedudukan tersebut, maka Allah akan mencari jalan lain dengan mengujinya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang lain, ma yusibul mu'min min syaukatin wa ma fawqaha au fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah. Tidaklah menimpa seorang mukmin berupa duri yang menusuknya, atau yang lebih kecil dari itu, atau yang lebih besar dari itu, illa rafa'ahu Allahu biha darajah, kecuali Allah akan angkat dengan sebab itu derajat, kedudukan yang tinggi baginya. Kapan? Ketika dia bersabar, ketika dia menerima ini semua dari Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW, au hutta anhu biha khati'ah, atau Allah akan hapuskan satu kesalahan yang ada padanya. Setiap musibah yang menimpanya, sekedar dia ditusuk duri, satu kesalahan, satu perbuatan dosa, Allah angkat, Allah gugurkan dari seorang tersebut ketika dia bersabar menghadapinya, mau menerimanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang senantiasa bersabar atas segala musibah yang Allah timpakan kepada kita. Hadza ma aqulu lakum astaghfirullahal adzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya agar kita ingin mencapai derajat mukmin yang sejati adalah mukmin yang mau menerima apa yang menjadi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya karunia dari Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kesenangan. Bahkan orang-orang yang menganggap karunia dari Allah, keutamaan dari Allah semata-mata berupa kesenangan, inilah orang-orang yang hanya mementingkan haknya dan tidak memperhatikan hak Allah Subhanahu wa taala. Dan benar apa yang digambarkan Allah Subhanahu wa taala, wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fayaqulu rabbi akraman. Ada orang-orang yang apabila Allah berikan nikmat kepada mereka, Allah karuniakan kepada mereka, diberikan rizki, kelapangan, keluangan, apa katanya? Rabbi akraman, Rabbku telah memuliakan aku. Namun ketika Allah menguji dia
dengan sesuatu kesempitan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqul rabbi ahanan. Namun apabila Allah uji dia dengan kesempitan, rizkinya ditahan Allah Subhanahu wa taala, apa katanya? Rabbi ahanan, Rabbku telah menghinakan aku. Inilah orang-orang yang hanya mementingkan kepentingan mereka pribadi, hak mereka ingin ditunaikan oleh Allah Azza wa Jalla, namun mereka tidak memperhatikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita mengira karunia Allah Subhanahu wa taala semata-mata berupa kesenangan dunia, karena kesenangan dunia merupakan perkara yang menipu kita. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan sekedar perhiasan yang menipu manusia. Sampai kapan kita akan tertipu? Maka dengan adanya musibah ini, agar orang-orang yang tertipu dengan dunia tersadarkan, dibangunkan dari tidur panjangnya, supaya dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Jalla Jalaluh, mengagungkannya, serta mau menerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita semuanya hamba-hamba yang senantiasa bersabar, yang mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menerima apa yang menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala tanpa harus berkeluh kesah kepada manusia, apalagi sampai menyalahkan satu dengan yang lainnya. Hendaknya kita kembalikan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala sallu wa sallimu kama amara Allah ta'ala wa qala min qail inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin al-a'immatil mahdiyyin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ridwanullah majma'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إياك نستغيث. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم ارفع عنا هذا الوباء والبلاء يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب العالمين. استجب دعوتنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من تبعهم بإحسان يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.